deislamisasi yang terjadi di tanah Arab. Sudah mulai diizinkannya permainan poker. Itu berjamaah mereka main poker. Ya, pakai sorban, pakai gamis lagi. Kemudian diizinkannya permainan smackdown. Diizinkannya permainan konser musik. Masya Allah, ini Arab. Dan ada fashion show di hari-hari tertentu. Dan juga diizinkannya di hari-hari tertentu untuk berbikini di laut Arab. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, saya tidak mau berpanjang-panjang, tapi Bapak Ibu silakan datang ke Arab Saudi sendiri, terutama Jeddah. Datang Bapak Ibu ke Jeddah, ya, perbandingkan dengan Dubai. Masya Allah. Ini membuktikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. La ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Dan ini Rasulullah kaitkan dengan futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj misnahadi. Hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Ya, sebesar ini. Nah, berarti petaka ini ada kemungkinan dari pelakunya Ya'juj dan Ma'juj, tapi bukan Ya'juj Ma'juj yang ori, Ya'juj Ma'juj yang KW. Ya, karena ada dua Ya'juj Ma'juj, bahkan ada tiga kalau begitu. Pertama Ya'juj Ma'juj di zaman Zulkarnain, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang membentenginya ketika berada di tanda petik Cina menurut kami. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj yang terkait dengan petaka yang menimpa bangsa Arab, dan Ya'juj Ma'juj yang nanti akan keluar di zaman Nabi Isa turun. Di saat Nabi Isa turun. Jadi ada tiga Ya'juj Ma'juj. Tapi Ya'juj Ma'juj yang asli cuma dua, yang dulu dan yang nanti zaman Nabi Isa. Adapun yang menimpakan petaka pada bangsa Arab, ada Ya'juj Ma'juj keturunan yang pertama kali. Karena Ya'juj Ma'juj yang pertama menurut Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad dari Saudi Arabia, itu adalah keturunan dari Yafis bin Nuh. Nabi Nuh punya anak laki-laki yang terbesar Yafis. Yafis punya keturunan bernama Maguk. Maguk bin Yafis inilah yang melahirkan keturunan yang bangsanya dinamakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka yang dulu dikurung oleh Zulkarnain dalam cerita surat Al-Kahfi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, deislamisasi yang terjadi di tanah Arab. Sudah mulai diizinkannya permainan poker. Itu berjamaah mereka main poker. Ya, pakai sorban, pakai gamis lagi. Kemudian diizinkannya permainan smackdown. Diizinkannya permainan konser musik. Masya Allah, ini Arab. Dan ada fashion show di hari-hari tertentu. Dan juga diizinkannya di hari-hari tertentu untuk berbikini di laut Arab. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, saya tidak mau berpanjang-panjang, tapi Bapak Ibu silakan datang ke Arab Saudi sendiri, terutama Jeddah. Datang Bapak Ibu ke Jeddah, ya, perbandingkan dengan Dubai. Masya Allah, merinding. Itulah Arab hari ini. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika Imam Mahdi datang nanti dibaiat oleh kaum muslimin, perang pertama bukan melawan Rusia, bukan melawan Israel, bukan melawan Amerika, dan bukan melawan Cina, tapi justru melawan Arab Saudi, negara-negara Arab, karena kekufuran mereka. Artinya di saat Imam Mahdi muncul, Arab dipimpin oleh raja-raja yang munafik. Jadi perangnya saya urutkan ya para muslimin. Berdasarkan hadis ini, ketika Al-Mahdi muncul, perang pertama akan melawan Jazirah Arab. Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Termasuk memerangi bukan USA ya, tapi KSA. Yang kedua, summa tagzunal farash wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untukmu. Persia artinya apa? Iran. Yang ketiga, summa tagzuna Rum wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Rum. Rasulullah juga menyebutkan Rum ini adalah Bani Asfar. Bani Asfar, keturunan orang bule. Asfar itu bule. Artinya ini adalah Eropa. Tsumma tagzuna Dajjal, lalu kalian akan berperang melawan Dajjal.
Kalian akan berperang melawan Dajjal wa yaftahu Allah, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Dan berperang melawan Dajjal artinya berperang melawan 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan, Iran. Dan Rasulullah menyebut mereka adalah Yahudi. Baru setelah itu umat Islam akan berperang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ini urutan perangnya. Setelah itu tidak ada lagi perang. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, saya bagi dua peperangan ini. Peperangan ini saya bagi dua. Yang inilah yang saya lihat, inilah yang disebut dengan Armageddon. Sementara inilah yang saya pahami sebagai Malhamah. Malhamah Kubro. Walaupun sebetulnya ini juga bisa disebut Malhamah Kubro, namun di dalam Malhamah Kubro itu ada Armageddon. Kenapa saya bedakan? Karena di sini teknologi masih digunakan. Karena perang Malhamatul Kubro ketika Dajjal ada, teknologi sudah tidak ada. Makanya di situ Dajjal memperlihatkan sihirnya. Dajjal tidak akan memperlihatkan sihirnya kalau teknologi masih ada. Ngapain? Justru pada saat ini kan selama ini manusia bergantung pada teknologi, betul? Manusia sangat butuh dengan teknologi. Maka ketika teknologi habis, mati gaya tuh yang namanya manusia akhir zaman. Kamu nggak punya kuota mah, bener-bener mati gaya. Begitu teh, mati gaya ya Kang ya. Nah, maka Dajjal muncul dengan kemampuan sihirnya yang membuat manusia kemudian bergantung kepada Dajjal. Ya, nah itulah puncak Malhamatul Kubra.